Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, perwakilan dari kelas C 2018, akan menyampaikan materi tentang biofarmasi sediaan oral. Adapun poin-poin yang akan dibahas pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama, kinetika pelepasan zat aktif dari sediaan oral atau tablet. Kemudian yang kedua, studi in vitro obat yang diberikan secara peroral. Materi yang pertama akan membahas tentang kinetika pelepasan zat aktif dari sediaan oral atau tablet. Berikut adalah skema pelepasan dan pelarutan dari tablet salut dan kapsul di lambung. Untuk tablet salut, pertama-tama terjadi pelarutan pada penyalutnya, kemudian tersisa tablet tanpa salut yang berisi zat aktif dan eksipien. Setelah itu, terjadi disintegrasi atau penghancuran tablet tersebut menjadi granul kasar, kemudian terjadi deagregasi sehingga yang tersisa hanya zat aktifnya saja. Kemudian, terjadinya pelarutan atau dispersi molekuler dari zat aktif dan akhirnya diabsorpsi di dalam pembuluh darah. Untuk tablet tanpa salut, setelah masuk di dalam saluran pencernaan, terjadi disintegrasi menjadi granul kasar, lalu deagregasi sehingga tersisa zat aktif. Kemudian, terjadi pelarutan zat aktif yang kemudian diabsorpsi di dalam pembuluh darah. Untuk kapsul, setelah sampai di saluran cerna, cangkang kapsul akan terlarut sehingga menyisakan zat aktifnya saja. Setelah itu, zat aktif kemudian terlarut sehingga terjadi dispersi molekuler zat aktif yang kemudian diabsorpsi di dalam pembuluh darah. Selanjutnya, ada mekanisme pelepasan obat dari matriks tablet. Ketika suatu matriks hidrofilik kontak dengan air, tidak terjadi proses disintegrasi melainkan hidrasi. Hal ini terjadi karena polimer penyusun matriks hidrofilik mempunyai sifat dapat membentuk gel. Proses hidrasi ini berkaitan dengan meningkatnya ukuran molekul polimer sebagai konsekuensi dari masuknya cairan ke dalam sistem matriks. Selanjutnya, di lapisan terluar matriks terbentuk suatu daerah di mana polimer mengalami transisi dari fase kristalin menjadi Rubberry state atau dikenal sebagai lapisan gel. Cairan selanjutnya terus berpenetrasi memasuki lapisan gel dan inti tablet yang belum terbasahi. Semakin banyak air yang memasuki sistem matriks, maka semakin tebal lapisan gel yang terbentuk. Pada saat yang bersamaan, hampir seluruh rantai polimer yang telah terbasahi secara bertahap mengalami relaksasi sampai hilang konsistensinya dan terjadi erosi matriks pada tablet. Kinetika tablet. Tablet biasanya diberikan bersama air karena air akan mempercepat pembasahan dan penembusan sampai ke bagian dalam sediaan. Dengan adanya air, maka akan mempercepat terjadinya waktu transit tablet di dalam lambung. Penghancuran tablet sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama hancuran makrogranul. Hancuran makrogranul yaitu secara in vitro pada saat penghancuran tablet terbentuk fragmen-fragmen besar yang dapat mengendap di dasar labu sehingga akan memperlambat penghancuran. Lalu yang kedua, hancuran mikrogranul. Tablet hancur atas fragmen besar yang mengendap dan akan mengalami penghancuran kedua, yaitu dengan meninggalkan partikel di dalam cairan. Selanjutnya ada hancuran micronized, yaitu penghancuran terjadi tampak seperti susu atau koloid. Bentuk ini akan lebih memudahkan penglarutan zat aktif. Lalu untuk laju pelepasan obat sendiri, ada 7 model yang akan kita bahas satu-satu. Yang pertama ada model orde 0. Model orde ini menggambarkan sistem di mana laju pelepasan obat tidak bergantung pada konsentrasinya. Persamaannya adalah Q T sama dengan Q0 ditambah K0 dikali T. Dengan keterangan QT adalah jumlah obat dalam waktu T. Q0 adalah jumlah awal obat dalam larutan. Dan K0 adalah konstanta pelepasan orde 0. T sendiri adalah waktu. Untuk mempelajari kinetika pelepasan, data yang diperoleh dari studi pelepasan obat in vitro diplot sebagai jumlah kumulatif obat yang dilepaskan terhadap waktu. Model orde 0 dapat digunakan untuk menggambarkan pelarutan obat dari beberapa jenis bentuk sediaan farmasi pelepasan yang dimodifikasi. Seperti yang telah saya jelaskan tadi,
Model orde 0 adalah data pelepasan obat yang diperoleh secara in vitro, diplot sebagai jumlah kumulatif obat terlepas terhadap waktu dan dihasilkan grafik linear. Bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan. Jadi terdapat grafik pelepasan model orde 0. Kita bisa lihat antara waktu dengan persen kumulatif obat terlarut. Jadi semakin panjang waktunya, maka akan semakin tinggi pula persen kumulatif obat terlarutnya. Dan ini khususnya terjadi pada obat dengan sustained release. Selanjutnya adalah model orde 1 atau orde pertama yang menggambarkan pelepasan dari sistem di mana laju pelepasan bergantung pada konsentrasi. Hukum tingkat diprediksi oleh mekanisme berbeda, pembubaran baik sendiri maupun dalam kombinasi telah dibahas oleh model Higuchi. Namun, persamaan paling awal yang menyatakan laju disolusi secara kuantitatif dikemukakan oleh Noyce and Whitney. Jadi yang pertama, rumus awalnya adalah dC per dt sama dengan K dalam kurung dikali CS min CT, di mana keterangannya adalah dC per dt yaitu laju perubahan konsentrasi terhadap waktu dan K adalah tingkat konstan. Selanjutnya, bentuk persamaan yang terintegrasi adalah ln dalam kurung CS per CS dikurangi CT tutup kurung sama dengan KT, di mana C adalah konsentrasi awal obat, K adalah konstanta orde pertama yang dinyatakan dalam satuan waktu, dan T sendiri adalah waktu. Lalu persamaan yang menggambarkan kinetika orde 1, log QT sama dengan log Q0 ditambah dalam kurung K1 dibagi 2303 dikali T. Nah, ini adalah sudut kemiringan dari K1 dibagi 2303, di mana Q adalah fraksi obat yang dilepaskan pada waktu tertentu dan KI adalah konstanta pelepasan obat orde pertama. Bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan, yaitu ada gambar grafik pelepasan model orde 1 khususnya pada formulasi obat sustained release. Jadi bisa dilihat ada waktu dan log persen kumulatif obat tersisa. Jadi pada gambar ini bisa dilihat semakin panjang waktunya maka akan semakin rendah juga log persen kumulatif obat tersisa. Plot logaritma fraksi obat terhadap waktu akan linear jika pelepasan memenuhi kinetika pelepasan orde 1. Seperti itu. Yang ketiga, model Higuchi. Pelepasan obat dari sistem matriks diusulkan oleh Higuchi pada tahun 1961 yang merupakan contoh pertama dari model matematika. Model ini didasarkan pada hipotesis bahwa satu, konsentrasi obat awal dalam matriks jauh lebih tinggi daripada kelarutan obat. Yang kedua, difusi obat hanya terjadi dalam satu dimensi, efek tepi harus diabaikan. Yang ketiga, partikel obat jauh lebih kecil dari ketebalan sistem. Yang keempat, pembengkakan dan disolusi matriks dapat diabaikan. Yang kelima, difusivitas obat konstan. Dan yang keenam, kondisi bak cuci sempurna selalu dicapai di lingkungan pelepasan. Higuchi menggambarkan pelepasan obat dari matriks yang tidak larut sebagai akar kuadrat dari proses yang bergantung pada waktu berdasarkan difusi Fick, di mana K adalah konstanta yang mencerminkan variabel desain sistem. Data yang diperoleh diplot sebagai persentase kumulatif pelepasan obat versus akar kuadrat waktu. Ini digunakan untuk menjelaskan beberapa sistem transdermal dan sistem matriks tablet dengan obat yang larut dalam air. Yang keempat, model Kortsmeyer-Pepas. Kortsmeyer pada tahun 1983 menurunkan hubungan yang menggambarkan pelepasan obat dari sistem polimer dengan persamaan sebagai berikut, di mana Kt adalah fraksi obat yang dilepaskan pada waktu T, K sama dengan konstanta kinetik yang dilengkapi karakteristik struktural dan geometri sistem penyampaian, N eksponen difusi yang menunjukkan mekanisme transportasi obat melalui polimer. Eksponen pelepasan N kurang dari sama dengan 0,5 untuk difusi Fick dilepaskan dari slab matriks non-swillable. Eksponen pelepasan 0,5 kurang dari N kurang dari 1 untuk difusi non-Fick atau anomali. Ini berarti bahwa pelepasan obat diikuti kedua difusi dan dikendalikan mekanisme erosi dan N sama dengan 1 untuk pelepasan orde 0. Data yang diperoleh dari penelitian in vitro pelepasan obat diplot sebagai log persentase kumulatif pelepasan obat terhadap log waktu. Yang kelima, model Hickson-Crowell. Hickson-Crowell pada tahun 1931 menjelaskan bahwa luas permukaan partikel sebanding dengan akar kubik volume yang berasal dari persamaan yang dijelaskan dengan cara berikut.
di mana Q0 adalah jumlah awal obat dalam bentuk sediaan farmasi, Kt jumlah sisa obat bentuk sediaan farmasi pada waktu T, Ks konstanta menggabungkan hubungan volume permukaan. Data yang diperoleh dari studi pelepasan obat in vitro diplot sebagai akar pangkat 3 dari persentase obat yang tersisa dalam matriks terhadap waktu. Berikut adalah grafik pelepasan model Higgs-Crowell formulasi obat sustained release. Yang keenam, model Gompertz adalah profil disolusi in vitro yang menggambarkan model eksponensial yang lebih sederhana, diekspresikan dengan persamaan berikut, di mana Xt adalah persen larut pada waktu T dibagi 100, kemudian X adalah disolusi maksimum, kemudian alpha adalah proporsi tidak larut pada waktu T sama dengan 1, dan A adalah laju disolusi persatuan waktu. Model ini memiliki peningkatan tajam di awal dan konvergen perlahan ke pelarutan maksimal asimptotik. Model ini digunakan untuk studi banding obat yang memiliki kelarutan yang baik dan profil pelepasan intermediate. Yang ketujuh, model Hoffenberg, yang dikembangkan untuk membandingkan pelepasan obat dari polimer pengikis permukaan yang diperpanjang sebagai luas permukaan yang tersisa konstan selama proses degradasi. Frasi kumulatif obat yang dilepaskan pada waktu T dideskripsikan sebagai persamaan berikut, di mana K0 adalah konstanta laju ordenol yang menggambarkan degradasi proses polimer, kemudian Cl adalah pengisian obat awal di seluruh sistem, dan A adalah ketebalan setengah sistem. Model ini digunakan untuk mengidentifikasi mekanisme pelepasan dari oily spur yang dioptimalkan menggunakan data yang berasal dari profil komposit, yang secara konsisten menampilkan kinetika pelepasan bifasik spesifik lokasi. Selanjutnya adalah tablet dengan pelepasan dimodifikasi. Yang pertama adalah delayed release atau pelepasan tertunda, yang menunjukkan bahwa obat ini tidak dibebaskan segera tetapi dilepaskan saat tertentu. Delayed release ini adalah pelepasan yang berulang dari satu atau lebih dosis berselang obat digabungkan ke dalam bentuk dosis tunggal, yang dimaksudkan untuk hancur dalam cairan usus. Contohnya itu termasuk rapid action tablet dan kapsul, dan tablet salut enteric. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa contoh delayed release itu adalah rapid action, di mana rapid action adalah tablet yang dilapisi kompresi di mana lapisan luar itu hancur di dalam perut, sedangkan komponen lapisan dalamnya tidak larut dalam lambung tetapi larut dalam usus. Ini menunjukkan bahwa dosis individual dilepaskan segera setelah pemberian, dan dosis kedua atau ketiga dilepaskan pada interval berselang. Pada sediaan extended release mengacu pada pelepasan lambat dari obat sehingga konsentrasi plasma dipertahankan pada tingkat terapi untuk jangka waktu tertentu, biasanya 8-12 jam. Prolonged release menunjukkan bahwa obat disiapkan untuk penyerapan selama periode yang lebih lama dari bentuk sediaan konvensional. Hal ini dirancang untuk melepaskan obat secara perlahan dan untuk menyediakan kelangsungan penyediaan obat selama periode yang diperpanjang. Sebuah sistem pelepasan dikendalikan khas dirancang untuk memberikan tingkat obat yang konstan atau hampir konstan dalam plasma dengan mengurangi fluktuasi melalui lepas lambat selama jangka waktu tertentu. Obat dari contoh prolonged release ini adalah Betmiga dan Glucopage. Control release merupakan obat konstan sehingga memberikan konsentrasi obat dalam plasma tetap setiap waktu. Sistem pemberian dari obat disampaikan dengan laju yang telah ditentukan untuk jangka panjang. Istilah control release, prolonged release, sustained atau slow release, dan long acting telah digunakan secara sinonim dengan extended release. Contoh obat pada controlled release adalah Seroxat dan Lirixart. Sustained release menunjukkan pelepasan terhambat, berkepanjangan atau pelepasan lambat untuk jangka waktu lama. Sistem pelepasan berkelanjutan hanya memperpanjang terapi obat untuk jangka waktu lama. Contoh obat pada sustained release adalah Voltaren dan Blackmores. Pulsatile release merupakan pelepasan sejumlah terbatas obat pada interval waktu yang berbeda yang diprogram ke dalam produk. Tertera pada gambar berikut.
Time release digunakan untuk mendapatkan pelepasan dengan jeda waktu sekitar 4-5 jam. Sediaan dilapisi selulosa asetat ftalat untuk memberikan perlindungan asam lambung. Lapisan menyebabkan keterlambatan pelepasan obat, menunda pelepasan obat di usus halus. Waktu pelepasan obat dikendalikan sehingga dapat terhambat hingga 5 jam menargetkan obat untuk usus besar. Obat pada time release adalah vitamin C, melatonin, dan fiber naturals pada vitamin B12. Pembahasan yang terakhir yaitu studi in vitro obat yang diberikan secara peroral, yang terdiri dari uji penghancuran tablet, uji pelarutan tablet, dan uji bioavailabilitas atau bioekivalensi sediaan tablet. Yang pertama yaitu uji penghancuran tablet. Waktu hancur sediaan tablet sangat berpengaruh dalam fase biofarmasi obat. Supaya zat aktif sepenuhnya diabsorpsi dalam saluran cerna, maka tablet harus hancur ke dalam cairan tubuh untuk dilarutkan. Suatu komponen obat sepenuhnya tersedia untuk diabsorpsi dalam saluran pencernaan. Oleh karena itu, tablet harus hancur dan melepaskan obatnya ke dalam cairan tubuh untuk dilarutkan. Daya hancur juga penting untuk tablet yang mengandung bahan obat yang tidak dimaksudkan untuk diabsorpsi, tetapi lebih banyak bekerja dalam saluran cerna. Dalam hal ini, daya hancur tablet memungkinkan partikel obat menjadi lebih luas untuk bekerja secara lokal dalam tubuh. Waktu hancur adalah waktu yang dibutuhkan sejumlah tablet untuk hancur menjadi granul atau partikel penyusunnya yang mampu melewati ayakan nomor 10 yang terdapat di bagian bawah alat uji. Alat uji yang digunakan adalah disintegration tester yang berbentuk keranjang, mempunyai 6 tub plastik yang terbuka di bagian atas, sementara di bagian bawah dilapisi dengan ayakan nomor 10 mesh. Tablet yang akan diuji sebanyak 6 tablet dimasukkan dalam tiap tub, lalu ditutup dengan penutup. Keranjang kemudian dinaik turunkan dalam medium air dengan suhu 37 derajat Celcius. Medium air ini merupakan simulasi larutan gastrik atau gastric fluid. Waktu hancur dihitung berdasarkan tablet yang paling terakhir hancur. Persyaratan waktu hancur untuk tablet tidak bersalut adalah kurang dari 15 menit, untuk tablet salut gula dan salut non-enterik kurang dari 30 menit, sementara untuk tablet salut enterik tidak boleh hancur dalam waktu 60 menit dalam medium asam dan harus segera hancur dalam medium basah. Tablet yang memiliki waktu hancur yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dapat memberikan efek terapi yang cepat. Berikut ini merupakan gambar dari disintegration tester. Dalam British Pharmacopeia, dikatakan jika ada 1-2 tablet tidak hancur, maka uji diulangi dengan menggunakan 12 tablet. Persyaratan untuk tablet tidak bersalut menurut BP adalah 15 menit, sementara untuk tablet bersalut sampai 2 jam masih diperbolehkan. Hasil uji waktu hancur yang baik tidak menjamin bahwa disolusi dan bioavailabilitas tablet juga akan baik, karena waktu hancur bukan suatu ukuran bioavailabilitas. Akan tetapi uji ini sangat penting, terutama dalam proses produksi untuk kendali atau kontrol variasi dari lot ke lot, sehingga dapat menjamin mutu tablet. Faktor-faktor yang mempengaruhi waktu hancur antara lain, bahan tambahan yang digunakan, metode pembuatan tablet, jenis dan konsentrasi pelicin, tekanan mesin pada saat penabletan, sifat fisika kimia, dan juga dapat dipengaruhi oleh bahan penghancur atau desintegran, dan banyaknya pengikat yang digunakan dalam formulasi tablet. Uji pelarutan tablet. Uji pelarutan obat merupakan kecepatan melarutnya obat dari bentuk sediaan yang ditunjukkan dari pelepasan obat setelah kontak dengan medium tertentu sebagai fungsi waktu. Menurut Noyce dan Whitney, laju pelarutan obat dapat dituliskan dengan persamaan dC per dt sama dengan K dikali S, CS dikurang C. Dan menurut Nurse Brunner, persamaan tersebut dapat ditulis dW per dt sama dengan D dikali S per H, CS dikurang C. Disolusi didefinisikan sebagai proses suatu zat padat masuk ke dalam pelarut menghasilkan suatu larutan. Secara sederhana, disolusi adalah proses zat padat melarut. Secara singkat, proses ini dikendalikan oleh afinitas antara zat padat dan pelarut. Metode uji disolusi terbagi menjadi 2, metode keranjang dan metode dayung. Alat uji disolusi. Aparatus 1, basket type. Aparatus 2, pedal type. Aparatus 3, reciprocating cylinder. Aparatus 4, flow through cell. Aparatus 5, pedal over dice. Aparatus 6, rotating cylinder. Dan aparatus 7, reciprocating dice.
Uji disolusi. Uji disolusi tablet dilakukan menggunakan alat disolusi tipe 2. Biasanya yang digunakan standar Farmakope Indonesia tipe 1 atau basket type dan tipe 2 pedal type dengan kecepatan 75 rpm. Medium dapar fosfat 0,05. pH 6,8, volume 900 ml. Pengambilan filtrat disolusi dilakukan pada menit ke-5, 10, 15, 30, dan 60. Filtrat diambil dari daerah antara permukaan dan dayung. Tidak kurang dari 1 cm dari dinding tabung. Setelah filtrat diambil, medium disolusi segera ditambahkan sejumlah volume filtrat yang diambil. Filtrat sampel diujikan menggunakan KCKT. Uji bioavailability atau bioequivalence sediaan tablet. Uji in vitro jarang digunakan untuk uji BA atau BE. Namun, untuk saat ini dengan penerapan BCS, BioWaiver atau penggantian uji in vivo dengan uji in vitro, yakni uji profil disolusi terbanding, dapat dilakukan. Uji BA atau BE secara in vitro dapat dilakukan menggunakan uji disolusi terbanding dengan menggunakan 3 medium disolusi yang berbeda, yaitu medium asam klorida pH 1,2 atau simulasi cairan lambung tanpa enzim, medium dapar sitrat pH 4,5 dan medium dapar fosfat pH 6,8 atau simulasi cairan intestinal tanpa enzim. Uji disolusi terbanding dilakukan bertujuan untuk menilai kualitas batch ke batch, menyediakan kontrol proses dan jaminan kualitas, dan menilai apakah studi BE lebih lanjut terhadap perubahan setelah persetujuan harus dilakukan. Di mana disolusi berfungsi sebagai penanda BE. Pengujian ini juga dapat menghasilkan korelasi antara studi in vitro dan in vivo. Ketika korelasi tersedia, pengujian in vitro tidak hanya berfungsi sebagai spesifikasi kendali mutu pada proses manufaktur, namun juga sebagai indikator produk yang memberikan gambaran produk secara in vivo. Uji disolusi terbanding. Uji disolusi terbanding dilakukan dengan menggunakan 3 medium disolusi yang berbeda, yaitu medium asam klorida pH 1,2, medium dapar sitrat pH 4,5, dan medium dapar fosfat pH 6,8 dengan masing-masing sebanyak 900 ml dengan suhu 37 kurang lebih 0,5 derajat Celcius. Uji dilakukan dengan menggunakan alat uji disolusi tipe 2 atau tipe dayung dengan kecepatan kelajuan putaran berdasarkan British Pharmacopoeia Guideline selama 60 menit. Pengambilan sampel sebanyak 5 atau kurang lebih 0,1 ml secara manual akan dilakukan pada menit ke-10, 15, 30, 45, dan 60. Dan cairan akan diganti dengan volume yang sama untuk memastikan volume disolusi selalu konstan. Sampel kemudian akan diukur kadarnya dengan menggunakan spektrofotometer UV. Untuk setiap produk tablet dilakukan pengujian sebanyak 12 unit sediaan pada masing-masing medium uji. Setelahnya dapat dilakukan analisis data yang dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu metode berbasis analisis varian, metode model independen, dan metode model dependen. Berikut ini adalah daftar pustakanya. Sekian penjelasan dari video kami. Kami ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.